Iya. Nah, kita lanjutkan lagi tadi tentang 3 doa dari Saint Theophan ya. Nah, pertama berdiri di hadapan Allah. Misalnya kayak tadi, kamu sudah memasang sikap tubuhmu seperti ini, atau kamu berdiri, boleh duduk ya, atau duduk atau berdiri, bahkan tidur juga nggak apa-apa. Jadi kita bukan seperti orang Islam yang harus ada aturannya begini, duduk itu enggak ya. Maksudnya berdiri di hadapan Allah itu adalah ya kamu di sini doa itu kamu sudah bersedia menantikan Dia dengan posisi tubuhmu yang rileks buat kamu. Oke, apakah mungkin yang paling membuat kita supaya kita bisa fokus itu adalah duduk kali ya. Kalau berdiri mungkin kalian 5 menit mungkin udah capek ya, nanti kakinya udah gini-gini gitu ya. Nah, atau pinggangnya sakit misalnya. Tapi kalau masih muda-muda harusnya sih enggak ya. Atau mungkin duduk seperti ini ya, biasanya kalau di rumah itu di depan itu ada icon, saya duduk di situ ya. Dia harus latihan. Pertama itu berdiri di hadapan Allah, artinya apa? Menantikan Dia. Ingat lagi bahwa doa itu kita berjumpa dengan Dia. Nah, itu pertama dulu. Tetapi bukan itu saja. Yang kedua adalah waktu kamu berdiri di hadapan Allah harus dengan nus kamu. Berarti ini satu apa? Sadar secara penuh dan total bahwa kita ada di hadirat Allah. Ya. Nah, masukkan misalnya Tuhan Yesus, Anak Allah, kasihanilah aku. Coba semua duduk dengan tenang, tanpa ada yang nulis. Ya. Nah, ini kita praktek langsung. Oke. Ya. Nah, waktu kamu sudah masang berdiri di hadapan Allah, berarti memang jauhi semua gangguan-gangguan. Ya. Jangan lagi ada yang misalnya gangguan dari luar, gangguan dari dalam hatimu, ya. Kalau kamu hatimu masih gelisah, masih belum bisa memaafkan orang lain, kamu pergi maafkan dulu. Ya, misalnya Marsha lagi marah sama Wiki. Oke, kamu datangi Wiki. Saya minta maaf ya tadi kalau saya ngata-ngatain kamu. Oke? Setelah salaman beres, kamu balik lagi. Tapi kalau itu belum beres, kamu nggak perlu berdoa. Karena pasti Tuhan nggak akan dengar. Ya. Oke, nanti kamu bisa baca kasih dari Efraim ini tentang kasih. Jadi ada nulis itu. Ya. Oke, setelah itu, setelah kamu udah duduk sini, nah, mulai tahap yang kedua, berdiri di hadapan Allah dengan nus di dalam hati. Misalnya Jesus Prayer. Semua kita kalimatnya sama aja. Lebih mudah Inggris atau Indonesia? Indonesia. Oke. Saya sudah terbiasa kayak Inggris ya, Lord Jesus saya sama Tuhan. Atau secara singkatnya Tuhan Yesus kasihanilah aku orang berdosa. Atau mau lengkap Tuhan Yesus anak Allah kasihanilah aku orang berdosa. Oke ya. Coba semua ucapkan pelan-pelan. Oke. Bu Keisha juga bisa praktekkan lagi di mana itu. Lagi di rumah kah atau di kantor? Oh iya, apalagi sakit ya Bu ya, di rumah sakit ya. Di rumah sakit mana Bu? Oke. Ibu ini lagi di rumah sakit. Iya Pak, sudah Oh, pulang Pak, sudah pulang ke rumah, cuman kaki harus diselonjorkan, jadi harus di atas kursi. Jadi saya oh. untuk videonya, Oke, nggak iya apa-apa harus Bu. di atas. Oh ya pas nih, pas waktunya ini Bu bisa berdoa. Jadi Ibu udah nggak bisa sibuk nih ya kan? Nah, kakinya harus istirahat dulu. Ya begitu ya. Kita mental kita, jiwa kita juga seperti itu. Nah, ini waktu yang pas nih buat Ibu bisa Jesus prayer ya. Dan semua Betul Pak. relax, kaki jangan dilipat-lipat karena iya, karena itu membuat posisi tubuh kita nggak tegak lurus sehingga gampang capek.
Nah, kalian juga duduk di kelas itu ya. Saya lihat kenapa kok sering ngantuk dan sebagainya. Kalau ngantuk, misalnya lagi doa ngantuk, itu karena oksigen di otak itu berkurang. Sehingga kalau ngantuk, solusinya misalnya adalah ya kita biasanya cuci muka gitu ya, tapi bisa kamu ambil nafas yang dalam supaya oksigen itu bisa benar-benar terhirup dengan maksimal. Itu ya. Nah, itu belajar di YouTube banyak olah nafas itu untuk menghindari ngantuk. Nah, duduk yang tenang, habis itu fokus, bisa pejamkan mata, itu lebih baik ya. Kalau enggak juga. Oke, tangan kalau mau dilipat boleh, dibiarkan bebas sudah oke. Nah, setelah itu kamu kita pakai kalimat yang sama ya. Tuhan Yesus Kristus, coba ucapkan sama-sama. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, pakai anak Allah ya. Kita yang lengkap dulu ya. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Oke, orang berdosa gitu aja ya. Oke, 1, 2, 3. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Oke, kata kasihanilah itu bisa diganti. Misalnya itu kan kalau dari bahasa Yunani itu artinya elezonmi, artinya kasihanilah aku. Kata elezon itu artinya minyak. Minyak itu bisa artinya dipakai pada saat itu minyak itu bisa dipakai bermacam-macam. Misalnya berkatilah aku, minyak itu untuk mengurapi seorang raja, minyak ya. Tapi minyak juga bisa dipakai untuk penerangan. Jadi terangilah aku. Ya, bisa katakan urapilah atau berkati aku, terangi aku, kasihanilah aku. Ya. Minyak itu juga dipakai untuk apa? Buat makanan kan? Ya. Kenyangkanlah aku. Nah, kamu bisa ganti kenyangkanlah aku. Ya. Kemudian minyak itu juga dipakai untuk apa? Kenyangkan, terangi, urapi. Hah? Ada 4 itu. Terangi, enlighten me, kenyangkan, feed me, lalu urapi, bless me, dan minyak itu juga dipakai untuk menyembuhkan. Berarti sembuhkanlah aku, heal me kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi sekali lagi ada 5 ya, kamu bisa variasi, kasihanilah aku, terangilah aku, urapilah aku atau berkati, terus kenyangkanlah aku dan sembuhkanlah aku. Catat. Oke. Ini ya. Mercy artinya kasihani. Terus enlighten, terangi, feed, kenyangkan, ya, bless, berkati atau urapi, kemudian heal, sembuhkan. Kalau mau ganti kata kasihani. Ya. Nah, sekarang kalau ini sudah kita fokus nus turun ke dalam hati secara penuh dan total di hadirat Allah. Berarti memang betul-betul tanpa gangguan. Jangan kamu cuma doa, mulutmu doa, tapi pikiranmu ke dapur, ke jemuran misalnya gitu. Ya. Atau ke ruang komputer. Nah, itu belum bisa. Nah, coba relax 5 menit. Supaya ucapkan aja di dalam hati. Tanpa ada, coba bisa nggak 5 menit kamu benar-benar fokus dengan kata-kata doa Yesus ini. Sebentar. Kamu kan sudah baca ya doa Yesus itu rumusannya misalnya kalau begitu kamu ucapkan doa Yesus ini, ya, begitu kamu ucapkan Tuhan Yesus, kamu coba fokus kepada dirinya. Oke, anak Allah, oke, kasihanilah aku orang berdosa. Terus itu diulangi ya, tapi nggak usah dihayal ya. Kita nggak pakai kamu kayak menghayal Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dicambuk, nggak usah ke situ. Karena ini bukan doa menghayal, membayang-bayangin yang enggak.
tapi memang fokus ke pribadi Kristus. Makanya misalnya kita bisa pakai salah satunya caranya adalah lihat nih ikon misalnya seperti ini. Nah, dia berdoa seperti itu, ya. Kamu pejamkan mata, kamu fokus ke ikon itu. Atau kamu fokus saja ke nama Tuhan Yesus. Nanti makanya kalian baca ini lagi. Fokus ke nama itu. Ya, bukan fokus ke gambaran-gambaran nanti malah bisa masuk di jahat kasih gambaran-gambaran yang nggak benar. Ya, nah fokus saja ke nama itu. Oke, coba 5 menit tanpa ada gangguan. Bisa sambil mulutnya sambil ucapkan. Kalau di dalam hati nggak bisa, mulut nggak apa-apa. Tapi dengan suara yang pelan sekali. Fokus kepada nama itu. Jangan membayangkan yang mana-mana. Fokus kepada nama itu. Atau kamu bisa fokus kepada gambar ikon yang di depan.
Oke, coba. Nah, kita stop dulu. Nah, salah satu cara yang menolong kita untuk konsentrasi juga adalah namanya dengan kompor kini ini. Ini namanya tali doa. Ya, jadi kalau kalian keterampilan bikin ya. Saya dari kain, ini kan pakai apa ya? Manik ya. Itu bisa dari kain lihat di contoh di YouTube deh. Cara simpulnya gimana. Nah, bikin misalnya 33 simpul. Ya, itu melambangkan 33 tahun kehidupan Yesus gitu. Ya, nah, kemudian bikin salib seperti ini salah, ini kok bukan sesuatu yang seperti hukum Taurat harus ada gitu ya. Tapi ini hanya menolong kita bisa lebih konsen. Jadi misalnya kalau kamu tadi doa, waktu di sini kalau kita diajarin kan kalau di buku ini misalnya atau buku Kali Sosial itu diajarin gimana? Tarik satu nafas, kamu satu nafas misalnya Tuhan Yesus anak Allah. Terus hembuskan, kasihanilah aku orang berdosa. Nah itu bisa tuh teknik itu ya. Jadi olah nafas sudah teratur atau misalnya memakai tali doa seperti ini ya. Misalnya Tuhan Yesus anak Allah kasih aku orang berdosa satu kali. Terus nanti satu doa lagi Yesus saya sama Cina tarik lagi gitu ya. Nah kalau biarawan di Gunung Athos yang pernah kita lihat videonya itu mereka malah cepat, mereka pakai bahasa Yunani ya. Jadi misalnya kiri eleison, kiri eleison, kiri eleison, kiri. Kiri itu artinya Tuhan, eleison itu artinya kasihanilah. Ya, kiri eleison mi, kasihanilah aku, atau kiri eleison, kiri eleison, kiri eleison, kiri eleison. Hingga satu hari itu mereka bisa ribuan kali. Ya, mungkin bisa 3.000 minimal, 4.000 kali, karena cepat. Ya, kiri eleison, kiri eleison, kiri eleison. Nah, mereka selalu bawa ini di mana-mana. Karena tadi doa tanpa henti bisa di mana saja dan kapan saja. Alasannya kenapa? Karena Allah hadir di mana saja. Ya. Nah ini tentang doa Yesus adalah salah satu paling terkenal. Memang ini dari judul ini sebuah novel ya. Bukan sebuah novel tapi sebuah kisah lah ya. The Way of Pilgrim, seseorang petani yang mau mencari gimana sih memenuhi perintah Alkitab untuk berdoa tanpa henti, nah, dia bertemu dengan Jesus Prayer ini. Ya, oke. Nah, kemudian yang ketiga bisa dengan icon, gitu ya, ada gambar. Karena image seperti ini kan membuat kita bisa lebih fokus, gitu. Ya, jadi bisa dengan tali doa, bisa dengan icon. Tapi yang paling penting bukan sarananya, tujuannya. Tujuannya adalah kita menghadirkan, tadi dikatakan apa? Menghadirkan, ya itu ya, dari Sentiopan, menghadirkan Allah, nus di dalam hati, dan yang ketiga apa tadi dari Sentiopan? Berdoa tanpa henti. Ya. Misalnya tadi, ini ada 3 tingkat ya.
Yang ketiga, tadi kata lain berdiri di hadapan Allah tanpa henti siang malam sampai akhir hayat. Nah, waktu tadi kalian 5 menit itu coba pikiran melayang-layang nggak? Iya pasti. Ya, ya karena kita jarang praktek gitu. Ya, jadi tadi saya batuk, tidak mengganggu gitu. Ini nggak apa-apa, berusaha gitu. Ya, misalnya kalian ini namanya kalau kalian baca buku ini namanya selalu ada pikiran-pikiran yang mengganggu itu namanya apa? Logis. Pikiran-pikiran yang rangkai pikiran yang mengaburkan dan mencemari pikiran. Nah, itu harus coba diusir semakin kencang lagi dalam nama Yesus. Ya, atau kalian baca buku Kalitos Luar kan ada Kak di situ dijelasin supaya bisa fokus gimana? Ada kan? Nah, itu coba dipraktekkan. Ya. So, ini yang saya akhiri sampai di sini. Coba 1 minggu ya, bisa nggak kalian mempraktekkan apa yang diajarkan Saint Theophan itu? 3 itu. Berdiri di hadapan Allah, fokus nus di dalam hati, dan tambah henti. Mungkin tambah henti siang dan malam belum dulu deh. Poin 1 dulu, berdiri di hadapan Allah dulu. Dan hadir sepenuhnya, baik pikiran dan jiwa dan tubuh kita. Ya. Pak, gimana kalau tubuh saya sibuk belajar dan sebagainya? Nggak apa-apa, pikiranmu juga harus bentuk. Ya. Tapi kalau ada waktu tertentu, saya sebelum tidur, ya kalian praktikkan. Itu kan kita udah tinggal istirahat ya. Ya misalnya Bu Keisha ada waktu ya di kantor atau dimanapun di chapel, pas lagi duduk dengan firman atau pas kalian lagi makan, nah itu Jesus prayer. Ya, oke, sampai di sini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk kami semua, biarlah kami punya askesis untuk bisa mendatangkan kebajikan. Dan Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berjaga, berdoa tanpa henti, kiranya kami bisa mengerjakannya dengan baik. Tolong kami semua, dan juga untuk Ibu Keisha dalam proses pemulihan kakinya, Engkau tolong dia, dalam masa-masa istirahat di rumah, dia juga bisa membangun spiritualnya dengan baik, dan juga segala urusan dia, pekerjaan dia, Tuhan juga sertai sehingga bisa selesai dengan baik, dan juga keluarganya dan kami semua, orang tua kami dan sekolah ini, teman-teman kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Diserahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke, thank you. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Ibu. Juga. Ya.